Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke, dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi untuk tema general reading kali ini adalah yang menyesal karena terlalu ego dan gengsi ke kamu. Ayo, siapa dia? Jadi kita akan lihat ya. Jadi kayak ceritanya di video kali ini tuh kita akan membahas ada seseorang yang menyesal karena terlalu gengsi dan ego kepada kamu. Jadi dia nyesel banget gitu ya. Karena energinya kuat ya untuk malam ini. Perlu diingat ya, karena yang kita lakukan sekarang ini sifatnya energi general. Jadi semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Bagi kamu yang mau booking personal reading, hubungi aja kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, kita lihat ya energinya. Oke, jadi aku ngerasa ya, beberapa di antara kamu ya sebenarnya saat ini tuh merasa terjebak dalam situasi hubungan yang sangat menggantung gitu ya. Udah dia orangnya terlalu ego ya, dia orangnya juga terlalu gengsi ketika dia melakukan suatu kesalahan gitu ya. Tapi saya juga melihat bahwa orang ini tuh menggantung kamu loh. Jadi kayak kamu tuh bingung terhadap nasib kondisi hubungan kamu sekarang. Karena jika dilihat dari energinya, ya kamu tuh hanya terikat dalam sebuah hubungan, tapi nyawa di dalam hubungan itu udah gak ada. Kenapa? Ya karena dia terlalu memikirkan egonya. Dia terlalu memikirkan urusan dia sendiri tanpa memikirkan batin perasaan kamu. Sedangkan namanya suatu hubungan itu juga butuh namanya sentuhan kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang baik. Tapi pada kenyataannya hal itu tidak pernah kamu rasakan, sehingga kayak kamu ini serasa memperjuangkan suatu hubungan yang sangat menggantung gitu ya. Dan di sini aku juga bisa merasakan energi lain ya. Mungkin ada juga beberapa di antara mereka ini yang sepertinya ada yang menggantungkan hidup dia dengan kamu. Jadi kayak orang ini tuh memiliki ketergantungan hidup yang sangat kuat ya terhadap diri kamu. Entah selama ini kamu yang terlalu support materi ke dia, ataupun mungkin ada juga beberapa di antara kamu tuh yang selalu meladeni dia gitu ya dalam situasi apapun, mengayomi dia gitu. Atau mungkin bisa juga ya di antara mereka ini menggantungkan hidup dia ke diri kamu banget gitu. Artinya ya orang ini gak siap hidup tanpa kamu, karena ketika dia butuh apa-apa juga larinya ke kamu. Bisa juga seperti itu ya. Jadi disesuaikan aja sama kondisi energi masing-masing. Dan di sini aku juga melihat ya, seseorang yang menyesal karena dia terlalu ego dan gengsi ke kamu. Aku tuh merasa bahwa kamu dan dia saat ini sama-sama sedang terjebak ya dalam suatu ruang lingkup emosional yang sepertinya masih membara-bara. Kenapa? Karena posisi kamu di sini dikecewakan sama dia, ya. Kamu tuh padahal sudah berusaha sabar, sudah berusaha ngalah, sudah berusaha jaga sikap, menjaga perasaannya, gitu, ya. Tapi tetap aja segala sesuatu yang sudah kamu lakukan demi dia ini tidak pernah ada harganya. Justru malah orang ini dia terlalu sering melakukan suatu tindakan yang ujung-ujungnya itu mengecewakan kamu. Seperti apa yang kamu rasakan sekarang. Kayak misalkan ya dia orangnya nggak bisa terbuka, dia orangnya nggak bisa jujur, dia orangnya terlalu bertopeng, ya menyembunyikan sesuatu. Padahal dalam sebuah hubungan tuh dibutuhkan ya adanya ketransparan. Dan hal itu tuh ternyata tidak dia lakukan. Justru malah akhir-akhir ini dia cenderung ya ada indikasi menutupi sesuatu hal yang membuat dia itu nampaknya aneh, nggak seperti biasanya. Kayak ya biasanya mungkin jam-jam seperti ini gitu ya, dia selalu kabarin kamu ya, dia selalu berusaha chat kamu atau telepon kamu. Tapi akhir-akhir ini
dia selalu banyak alasan gitu ya, dengan alasan pekerjaan lah, dengan alasan lemburan lah, dan lain sebagainya untuk menutupi rahasia yang dia simpan di belakang kamu. Ya, dan aku tuh ngerasa bahwa posisi kamu tuh saat ini benar-benar merasa nggak tenang gitu ya. Menjalani kehidupan tuh jadi tidak seperti biasanya. Kenapa? Karena yang aku rasakan kamu saat ini sedang menghadapi suatu tekanan hidup ya. Sudah banyak masalah ditambah masalah ya kondisi asmara kamu. Itu kayak membuat diri kamu tuh jadi merasa nggak tenang gitu ya. Dan di sini tuh saya merasa bahwa emosi kamu saat ini masih belum mereda ya. Karena ya konflik itu masih baru terjadi ya, mungkin bisa beberapa hari ke belakang ya, atau mungkin semalam seperti itu. Kita cek lagi. Terus ada Five of Swords ya, yang menyesal karena terlalu ego dan gengsi ke kamu. Dia adalah seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu ya. Dan dia merasa tidak mengalami ketenangan hidup setelah dia menyakiti kamu ya, setelah dia terlalu gengsi, terlalu ego terhadap diri kamu gitu. Dan saat ini memang aku tuh merasa bahwa di antara kamu tuh sedang menjaga jarak dengannya. Kenapa? Agar orang ini tuh mendapatkan suatu pembelajaran gitu ya, bahwa rasa gengsi dan ego yang terlalu tinggi itu ya tidak membuat hubungan menjadi berkembang, justru malah memicu terjadinya suatu pertengkaran yang tidak diinginkan gitu. Kamu memang sengaja gitu ya, mungkin gak balas chatnya, mungkin gak angkat teleponnya ya, kamu menjauhinya. Itu semua kamu lakukan semata-mata demi kebaikannya dan demi kebaikan hubungan ini. Karena apabila kamu terlalu mengabaikannya ya, maka ya bisa aja semakin lama dia akan semakin bertingkah gitu ya. Semakin lama dia akan semakin menindas kamu gitu ya. Dan sebelum itu terlanjur, makanya ya beberapa di antara kamu tuh saat ini bersikap cuek gitu ya, menjaga jarak, dan membuat akhirnya orang ini sadar gitu ya bahwa ternyata ego dan gengsi itu tidak membawa dampak yang positif di dalam hubungan ini. Justru malah membuat dia semakin tersiksa. Karena ada nih gitu ya, di antara mereka itu yang benar-benar merasa menderita loh ketika tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dan perhatian dari diri kamu. Ya, terlihat kan dia kayak nggak tenang, tidur pun nggak bisa nyenyak gitu ya, makan pun jadi nggak enak karena kepikiran terus ya sama kamu, karena dia ngerasa bersalah ya, karena selama ini dia terlalu gengsi dan ego ya ketika dia melakukan suatu kesalahan. Wow. Terus aku juga melihat ya, ada situasi hubungan yang terancam. Terancam dalam artian tuh apa? Ya apabila hubungan kalian tidak segera diperbaiki, maka ini bisa menjadi indikasi awal dari kehancuran suatu hubungan yang selama ini sudah kamu perjuangkan ya. Mungkin sudah berbulan-bulan, mungkin sudah bertahun-tahun gitu, karena tidak adanya keinginan untuk sama-sama saling memperbaiki gitu ya, entah dari dia atau entah dari diri kamu. Makanya apabila ini dibiarkan, ini bisa menjadi potensi awal kehancuran dari hubungan kalian. Karena jika dilihat dari energinya ya, kayak kamu tuh sebenarnya sudah terlalu sering ya menghadapi masalah yang terjadi di dalam hubungan ini secara sendiri. Kenapa? Karena pasangan kamu ini orangnya nggak mau diajak bekerja sama. Dia orangnya suka lari dari permasalahan ketika terjadi problem di dalam hubungan kamu. Sedangkan kamu ini dituntut untuk mandiri ya, untuk berjuang sendiri menyelesaikan problematik yang terjadi di dalam hubungan kamu. Sehingga kayak ya udah rasanya tuh kayak nggak imbang gitu. Hanya kamu yang berjuang sendiri, sedangkan orang ini tuh mau enaknya aja gitu. Dan apabila hal ini terus-terusan dibiarkan, ini tuh bisa menjadi ancaman awal dari kehancuran hubungan yang sudah kamu perjuangkan ya selama ya mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu ya. Sebenarnya dia sangat sayang sama kamu, hanya saja dia terlalu ego ya. Dia orangnya terlalu gengsi untuk menyelesaikan suatu masalah. Bahkan ya, meskipun bukti sudah di depan mata ya, tapi terkadang jika dihadapan dengan orang yang memiliki rasa ego dan gengsi yang sangat besar, itu tidak akan ngaruh ya. Dia tetap aja tidak mau memulai meminta maaf gitu.
ya. Kita cek lagi. Sebentar ya, aku baca dulu energinya. Ya di sini aku melihat ya, ada seseorang yang menyesal karena terlalu ego dan gengsi ke kamu. Dia adalah seseorang yang saat ini nampaknya terlihat cemas ya. Terasa banget energinya ya. Dia mencemaskan kamu ya. Dia khawatir kamu jatuh cinta ke yang lain ya. Dia takut banget kehilangan dirimu gitu. Karena ya dia sadar bahwa selama ini dia belum bisa membahagiakan kamu. Justru malah orang ini sering menyakiti kamu dan membebani kamu oleh tingkahnya dia. Sehingga membuat orang itu merasa cemas gitu ya. Karena beberapa di antara mereka itu merasa bahwa saat ini kamu tuh sudah mulai berubah sikap ya. Kamu tuh kayak nggak se-humble dulu ya. Kamu tuh nggak se-open dulu gitu ya. Kamu tuh juga sudah dalam artian tuh tidak mulai percaya lagi terhadap dirinya dia. Ya memang benar gitu. Itu semua terjadi bukan karena salah kamu ya. Itu semua terjadi karena di masa lalu ya mungkin kamu sering dibohongin dia. Sehingga ketika dia berkata jujur pun itu tidak membuat diri kamu langsung merasa percaya. Kenapa? Karena ketidakpercayaan kamu terhadap dia itu akibat kebohongan-kebohongan yang telah dia lakukan di masa lalu gitu. Makanya saat ini ya ada di antara mereka itu yang mencemaskan kamu ya. Dia takut kalau kamu jatuh cinta ya ke yang lain atau merasa sudah bosan ya terhadap dirinya dia. Karena dia merasa bahwa kamu tuh saat ini sudah mulai berubah sikap ya kepada dirinya dia. Karena mungkin ya di antara kamu tuh udah terlalu capek gitu ya. Capek pahami dia terus, capek ngertiin dia terus, tapi yang di ngertiin nggak ngerti-ngerti gitu ya. Energi kamu dan dia. Wow, menarik ya. Jadi aku tuh ngerasa ya, seseorang yang menyesal karena dia terlalu ego dan gengsi ke kamu. Kalian tuh saat ini sedang dalam posisi yang kayaknya tuh saling ngambek ya. Kayak saling cuek-cuekan, saling diem-dieman gitu. Ya ini nampaknya kayak adanya indikasi ketidakdewasaan dalam menyikapi suatu masalah atau hubungan. Karena ketika kalian dihadapkan dalam suatu masalah ya, kalian ini kayak selalu lempar kesalahan gitu ya. Dan selalu berusaha mencari titik aman gitu. Kayak kamu mendiamkan dia dan dia mendiamkan kamu. Karena seseorang yang berdiri dengan kamu saat ini ya, dia ini orangnya tuh kayak punya rasa pendendam yang sangat tinggi gitu ya. Jika kamu cuekin dia, dia akan jauh cuekin kamu. Jika kamu kompor-komporin dia akan jauh bisa lebih manas-manasin kamu. Karena di antara mereka ini termasuk orang yang sangat pendendam gitu. Jadi kayak perilaku dia ini juga tergantung dari perilaku kamu gitu. Ya memang terlihat ya bahwa nampaknya dia ini tidak begitu dewasa. Dari segi usia sih memang dia cukup matang ya, tapi dari segi pemikiran dia kayaknya masih begitu labil ya. Masih labil banget karena adanya sisi dendam gitu ya. Terus di antara mereka ini juga tipikal orang yang menurut aku tuh kayak orangnya terlalu skandal ya. Orang yang selalu bermasalah. Gak tahu kenapa gitu ya. Mungkin dia sering bikin masalah sama kamu, atau mungkin dia sering bikin masalah ya di tempat kerja dia. Ya atau mungkin bisa juga banyak orang yang gak suka sama dia karena dia ini orangnya problematik banget gitu. Ada yang seperti itu. Kita cek lagi. Dan di sini ya, seseorang yang menyesal karena terlalu ego dan gengsi ke kamu, dia adalah seseorang yang memang saat ini telah berada di dalam titik kesadarannya ya. Karena dia terlalu ego ke kamu sehingga membuat diri kamu saat ini terlalu benci ke dia. Karena sifat gengsi dia ke kamu sehingga membuat diri kamu tuh saat ini tidak memaafkan kesalahannya
gitu ya. Dan itu tuh membuat dia benar-benar merasa tertekan ya, benar-benar membuat dirinya dia ini merasa menderita, karena sebenarnya dia ingin berkomunikasi dengan kamu, tapi karena kamu terlalu emosi dan kecewa terhadap dirinya dia, sehingga kamu blokirlah dia ya, sehingga kamu tidak ingin berkomunikasi dengannya gitu. Padahal di sini ada suatu tujuan di mana dia ingin berkomunikasi dengan kamu ya, untuk mengatakan bahwa dia selama ini menyesal gitu ya, karena dia terlalu ego dan gengsi kepada diri kamu ya. Bahkan dia merasa bahwa saat ini segala kesulitan yang dihadapi ya, itu merupakan hukum karma atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu. Jadi kayak gitu. Jadi ya ini karmaku gitu ya, karena aku telah mungkin terlalu ego ke kamu ya, terlalu gengsi ke kamu, sehingga saat ini segala kesulitan yang aku hadapi ya, ini mungkin atas kesalahanku gitu. Oke. Jadi kita akan coba lihat ya di sini. Saya akan coba lihat bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Saya akan coba lihat bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Kita coba cek dulu bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Oke. Dan di sini saya merasa ya, ada di antara kamu tuh yang semenjak kamu menjauhinya, semenjak kamu menjaga jarak dengannya, semenjak kamu sudah tidak mulai peduli dan memikirkan dia lagi, kayak kamu tuh saat ini merasa hidup kamu lebih bebas. Kamu tuh lebih bahagia ya, lebih sedikit tekanan di dalam hidup kamu jika dibandingkan kamu ya masih memikirkan dia gitu. Ya, sehingga ya saat ini ada di antara kamu tuh yang sedang fokus ya ke arah karir kamu ya, mungkin fokus membahagiakan keluarga kamu gitu. Karena percuma juga gitu ya, kamu dibela-belain sampai stres ya, sampai depresi, sampai tertekan memikirkan dia terus, tapi seseorang yang kamu pikirkan dia tidak pernah menyadari kesalahannya. Jadi daripada buang-buang waktu ya, capek-capek memikirkan seseorang yang tidak pernah peduli terhadap perasaan kamu, ya udah, kamu fokus membahagiakan diri kamu ya, kamu fokus membahagiakan orang-orang terdekat kamu, dan fokus ke arah pencapaian-pencapaian yang selama ini tertunda gara-gara diri kamu ya mengurusi kehidupan percintaan yang ya mungkin tuh tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Wow. Sampai seperti itu. Energi kamu dan dia. Dan di sini entah kamu sadar atau tidak bahwa saat ini ada seseorang yang sedang menanti kamu ya, karena dia ini orang yang nggak mau memulai ya, nggak mau memulai dalam segala hal ya, kayak misalkan memulai menghubungi kamu, memulai berbaikan dulu, memulai meminta maaf terlebih dahulu. Dia orangnya tidak ada inisiatif seperti itu, karena selama ini ya yang dominan memulai itu diri kamu, sehingga membuat orang ini tuh merasa termanjakan sama perlakuan kamu gitu ya, karena dia berpikir ya udah gitu ya, meskipun kamu saat ini cuek ke aku gitu ya, tapi pasti dalam beberapa waktu dekat kamu akan mulai menghubungiku. Jadi kayak gitu ya. Jadi ada seseorang yang saat ini sedang menanti ya, sedang menunggu karena dia nggak mau memulai. Ih, nakal banget ya. Kita cek lagi bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Terus ya, aku melihat energi kamu dan dia, tapi dari energi Ace of Cup ini mengindikasikan lebih ke arah energi kamu ya. Jadi aku tuh ngerasa bahwa saat ini kamu sedang dalam situasi tertekan ya, tertekan memikirkan dia gitu, karena ya kamu nggak munafik gitu ya, bahwa perasaan kamu tuh masih begitu dalam, sayang banget sama dia, tapi kenapa gitu ya orang ini tuh tidak menyadari ketulusan kamu, tidak menyadari rasa sayang kamu kepada dirinya dia, karena dia terlalu suka bertindak
sesuka hati dia, ya. Dia suka bertindak sesuai dengan egonya gitu, tanpa memikirkan bagaimana kondisi pikiran kamu saat ini, apakah kamu tertekan, banyak masalah atau tidak gitu. Terus dan di sini aku juga terbaca ya, ini lebih ke arah tekanannya atau tensionnya ya. Tekanan yang kamu hadapi saat ini masalah cinta. Karena di sini ada cawan ya, kemudian di sini ada hatinya. Jadi kayak yang membuat kamu tertekan ya saat ini adalah kondisi hubungan asmara kamu sendiri, atau hubungan kondisi kamu dengan orang yang berdealing sama kamu. Dan itu nggak bisa dipungkiri ya. Kayak ya nggak tahu kenapa, kayak kamu tuh orang yang sebenarnya secara fisik kuat gitu ya, tapi secara mental, apalagi dihadapkan sama urusan cinta, kayak kamu tuh orang yang gampang rapuh gitu loh. Kita cek lagi ya, bagaimana kondisi energi kamu dan dia. Wow, di sini ada kartu Ten of Pentacle ya. Ini lebih ke arah energi dia. Saya melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan pasangannya hanya demi menjalin hubungan dengan kamu. Kenapa? Bagi dia yang sudah berkeluarga, dia sepertinya tidak mendapatkan kebahagiaan dari keluarganya, sehingga dia memutuskan untuk menjalin hubungan dengan kamu meskipun dalam sebuah hubungan ikatan terlarang. Ada juga ya mungkin beberapa di antara mereka yang masih pacaran ya, mereka mau gitu ya memutuskan pasangannya demi kamu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa pasangannya tidak sinkron ya, tidak sefrekuensi dengannya, dan dia merasa mendapatkan sentuhan kebahagiaannya itu dari diri kamu gitu ya. Dan mungkin ada juga di antara kamu tuh yang merasa menyalahkan diri kamu sendiri, kayak seolah-olah kamu tuh memposisikan diri kamu jadi seorang pelakor gitu ya, atau menjadi pihak ketiga. No, ini semua bukan salah kamu ya, karena ini semua terjadi karena apa ya? Karena dia nggak bisa munafik, dia nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri bahwa rasa cinta yang telah kamu berikan ke dia ini merupakan rasa cinta yang belum pernah dia dapatkan gitu. Sehingga ya udah gitu, mau nggak mau ya dia tetap gitu ya menjalin hubungan ini meskipun dalam fase yang salah kayak gitu. Kita lihat ya bagaimana energi kamu dan dia. Oke. The Emperor menggambarkan tentang ego, kesombongan dan keangkuhan ya. Jadi ya mungkin inilah yang harus kamu terima gitu ya. Kamu siap mencintai, kamu juga harus siap ya menerima konsekuensi. Karena konsekuensi mencintai ya itu dua, antara sakit dan bahagia. Kalau kamu mencintai orang yang gak tepat, ya jatuhnya sakit. Tapi jika kamu ya menemukan orang yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu akan bahagia. Dan kebetulan yang saya rasakan dari energinya, ya, kamu tuh dihadapkan dengan orang yang sangat angkuh, dia orangnya egois, memiliki rasa kesombongan yang sangat tinggi. Sehingga ya sering banget gitu ya kesabaran kamu diuji, karena ya mungkin dia terlalu sombong, karena dia terlalu ego, ya. Karena dia orangnya terlalu angkuh, tidak mau menerima masukan atau nasihat dari diri kamu gitu. Dan orang ini tuh kayak seolah-olah dia terlalu dominan ya dalam menjalin suatu hubungan. Ini kan energinya bumi, dan bumi ini dia dudukin, dia kuasain gitu. Ini menggambarkan tentang kondisi diri kamu yang dikuasai sama dia. Jadi kayak entah kamu sadar atau tidak bahwa selama kamu menjalin hubungan dengannya, diri kamu itu terlalu dikendalikan sama dia, ya. Entah apa yang dia kendalikan ya, entah perasaan kamu ya, entah mungkin selama ini dia terlalu memanfaatkan kebaikan kamu ya, atau mungkin kamu orangnya mau disetir ya, mau diatur-atur sama dia kayak gitu. Kita lihat lagi di sini bagaimana energi kamu dan dia. Energi kamu dan dia. The Devil ya. Ini ada orang yang hati dan perasaannya hancur ya setelah kamu tidak peduli lagi sama dia, setelah kamu tidak menghiraukannya. Akhirnya dia sadar gitu ya bahwa hidup tanpa kamu itu adalah rasa kesakitan terbesar dia selama ini gitu. Jadi di sini ada yang sampai stres ya,
sampai meneteskan air mata gitu ya, karena dia merasakan dampak sakitnya hidup tanpa kamu. Karena ya mungkin selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini tuh dia terlalu menyepelekan kamu, dia terlalu memandang kamu sebelah mata ya, dia terlalu mengabaikan kamu gitu. Tapi dia tidak sadar gitu ya, bahwa sesabar-sabarnya kamu tuh juga bisa mati rasa loh. Kamu tuh juga bisa bertindak sesuka hati kamu. Sampai pada akhirnya terjadilah sekarang. Kayak kamu tuh udah capek, kamu tuh nggak mau meladeninya, kamu sudah tidak peduli lagi ya terhadap dirinya dia. Mau kamu jungkir balik, mau kamu meminta maaf, mau kamu memohon-mohon, ya udah, itu adalah keputusan bulatku gitu. Karena selama ini kamu sudah terlalu sering aku berikan kesempatan, tapi kesempatan itu tidak pernah kamu gunakan dengan baik. Sehingga ketika kata maafku sudah habis, ya udah gitu ya, aku nggak mau lagi ya berurusan dengan kamu, berurusan dengan para toksik ini gitu ya. Dan akhirnya itu membuat diri dia merasa stres ya, merasa tersiksa, merasa hampa, merasa sakit gitu ya. Karena ya mungkin selama ini kamu tuh ngalah terus gitu ya, ngalah terus. Two of Swords, ada luka batin, dan ini ya, ini menggambarkan dari energi kamu. Jadi kayak kamu saat ini sedang mengalami traumatik yang cukup dalam ya, akibat luka batin yang telah dia tinggalkan dari seseorang yang kamu cintai dan kamu percayai. Karena ada ya di antara kamu tuh yang sepertinya dihianati ya sama orang-orang terdekat kamu ya. Jadi kayak ya dia mengkhianati kamu untuk menjalin hubungan dengan orang yang kamu kenal. Mungkin dia sahabat kamu, mungkin dia partner kerja kamu ya. Padahal dulu tuh ya kamu percaya sama dia, kamu sayang gitu ya karena kejujurannya. Tapi pada kenyataannya tidak ya. Kehidupan cinta itu tidak seindah yang kamu bayangkan. Justru saat ini dia malah melukai kamu dengan pengkhianatan oleh seseorang yang juga kamu kenal. Jadi kayak itulah yang membuat kondisi kamu tuh saat ini hancur. Itu yang membuat diri kamu tuh saat ini benar-benar merasa trauma gitu ya. Karena di awal ya kamu percaya bahwa dia adalah orang yang baik. Di awal tuh kamu percaya bahwa dia adalah seseorang yang bisa dipercaya. Tapi pada kenyataannya dia berkhianat dengan seseorang yang juga kamu kenal ya. Atau mungkin yang lebih parah ya, dia menjalin hubungan dengan saudara kamu. Wow, itu yang lebih parah ya. Kita lihat lagi. Oke. Four of Swords. Ini menggambarkan tentang Four of Swords ini energi kamu ya. Jadi kayak saya merasa bahwa saat ini kamu tuh sebenarnya masih ada ikatan benang merah sama seseorang yang hubungannya telah berakhir dengan kamu ya. Tapi hubungan kamu tuh sebenarnya masih baik sama dia, walaupun komunikasi jarang-jarang. Tapi saya merasa bahwa dia ini masih memiliki attention ya, rasa cinta yang begitu besar kepada diri kamu gitu. Dia masih menaruh harapan. Makanya mungkin dia ini sering banget ya speak up perasaan dia ke kamu. Dia sering sindir-sindir kamu gitu ya. Dia sering mungkin panggil kamu beb siang ya, sebagai bentuk bahwa ya meskipun hubungan kita sudah berakhir, tapi bukan pula ya berakhir juga perasaan aku, karena sampai detik ini aku tuh masih menaruh harapan yang begitu besar ya terhadap diri kamu. Seperti itu ya. Dan yang terakhir saya melihat ini lebih ke arah energi dia ya. Ada seseorang yang sebenarnya ingin berkomunikasi dengan kamu ya, tapi dia tertahan oleh rasa gengsi dan ego gitu ya. Meskipun dia sadar sebenarnya gitu ya bahwa ego tuh nggak baik ya, berdampak nggak baik sama hubungannya, dan gengsi itu juga tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Tapi tetap aja gitu, orang ini ingin menghubungi kamu tapi masih maju mundur gitu, karena masih ada sisa-sisa rasa ego dan gengsi yang masih tertanam di dalam batinnya dia gitu ya. Sehingga membuat diri kamu tuh merasa berpikir bahwa orang itu sama sekali nggak ada effortnya ya. Effort untuk apa? Ya effort untuk
meminta maaf, effort untuk mengembalikan keadaan, effort untuk berusaha mendapatkan perasaan kamu kembali gitu ya. Dan di sini kita akan coba cek lagi. Saya akan coba lihat ya, pesan leluhur ya, pesan semesta atau pesan leluhur untuk kamu. Pesan leluhur untuk kamu. Ya, di sini memang ada juga ya, beberapa di antara kamu tuh yang saat ini sedang dihadapkan sama trauma besar ya. Jadi kayak ya trauma boleh, tapi berlarut-larut dalam trauma jangan ya, karena tidak semua orang tuh memiliki sifat yang sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu di masa lalu gitu. Jadi trauma boleh, tapi berlarut-larut dalam trauma jangan, karena itu akan membuat kondisi diri kamu yang sepertinya tidak berkembang gitu ya. Lebih baik ya saat ini kamu tuh fokus gitu ya sama orang-orang yang sayang sama kamu, kayak misalkan keluarga, kayak misalkan sahabat, teman-teman gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, daripada kamu terlalu banyak merenung diri ya, terlalu banyak fokus ya kepada diri kamu sendiri. Lebih baik ya hibur kamu gitu ya, hibur kamu dengan orang-orang terdekat kamu. Kita lihat pesan leluhur untuk kamu. Dan saat ini ya, saya melihat ada juga seseorang yang sepertinya telah bertransisi menjadi pribadi yang lebih baik, dan dia berusaha ingin menunjukkan ke kamu, tapi kamu tidak mau mendengarkan alasan dia lagi. Kenapa? Ya karena seperti energi yang tadi ya, karena mungkin dia terlalu banyak bohong ya, dia terlalu banyak drama, sehingga meskipun dia sudah bertransisi menjadi pribadi yang lebih baik, tapi tidak membuat kamu cukup merasa percaya dan yakin, karena kamu takut gitu ya, kalau tiba-tiba ternyata orang ini berubah hanya untuk sementara gitu ya, ternyata dia berubah tapi nanti balik ke settingan awal. Kamu takut akan hal itu ya. Jadi kayak saran dari pesan leluhur di sini tuh ya, kamu harus bisa membedakan gitu ya, mana orang yang berubah ya secara sungguh-sungguh dan tidak, dan mana yang tidak. Itu bisa terlihat kok dari cara dia ya, dari ketulusan dia ingin meminta maaf kepada diri kamu. Terus di sini juga ada pesan leluhur buat kamu ya. Apa gunanya gitu ya mempertahankan sesuatu hal yang membuat diri kamu merasa tidak bahagia. Jadi kayak saat ini tuh sudah waktunya kamu berpikir secara realistis. Mana yang membuat kamu merasa bahagia, ya sudah pertahankan. Mana yang membuat diri kamu merasa menderita, ya it's okay, lepaskan saja gitu. Karena tidak ada gunanya, gak ada faedahnya gitu ya, kita terlalu memaksakan diri mempertahankan suatu hubungan yang membuat diri kita ini tersiksa. Ya lebih baik ya sudah gitu ya, mungkin paham gitu ya bahwa kamu tuh terlalu berat ya untuk melepas dia, tapi yang perlu kamu pikirkan, kamu juga harus memikirkan kebahagiaan diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu mengorbankan kebahagiaan kamu hanya demi seseorang yang tidak pernah menghargai effortmu. Lebih baik ya udah gitu ya, bubar aja gitu, karena semesta pasti punya alasan lain gitu ya, kenapa dipisahkan, kenapa dipertemukan, seperti itu. Pesan semesta. Dan di sini aku tuh merasa melihat ya energi kamu, bahwa kamu tuh saat ini sedang tersinggung ya, bukan tersinggung tapi kayak merasa terlukai oleh kata-kata seseorang yang kamu sayangi gitu ya, karena ya selama ini gak kurang-kurang gitu ya yang kamu berikan ke dia, tapi dia selalu gitu ya emosi kepada kamu ya, dia selalu kata-katanya merembet gitu ya kemana-mana gitu ya, membahas masalah yang sudah-sudah dengan kata-kata kasarnya, dengan kata-kata kejamnya gitu ya, padahal selama ini kamu tulus mencintai dia gitu ya, sehingga itu yang membuat diri kamu tuh saat ini merasa terluka ya, merasa kecewa seperti itu.
It's okay guys, terima kasih banyak ya. Videonya sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif ya kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, booking ya, silahkan hubungi aja kontak admin. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.